Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ninyoman Alit Putri Wardani, guru bahasa Jepang di SMA Negeri 1 Kuta Utara. Sebagai pendidik, kita menyadari bahwa anak mempunyai keunikan tersendiri serta memiliki minat dan bakat yang berbeda di setiap individunya. Abraham Maslow menyampaikan sebagai seorang manusia bahwa peserta didik adalah individu yang mempunyai 5 kebutuhan dasar, 2 diantaranya adalah kebutuhan akan penghargaan dan aktualisasi diri. Peran kita sebagai pendidik sangat penting dalam menyediakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan untuk memberikan ruang bagi peserta didik tumbuh dan berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Pada kurikulum Merdeka, bahasa Jepang merupakan salah satu mata pelajaran pilihan pada rumpun pelajaran bahasa yang diberikan kepada peserta didik mulai kelas 11 tingkat SMA. Sebagai pelajar pemula, ada kekhawatiran yang dirasakan oleh peserta didik seperti tidak bisa mengerti dan memahami materi pelajaran, tidak bisa berbicara dengan bahasa Jepang, dan sebagainya. Kekhawatiran ini menjadi tantangan besar dalam memfasilitasi pembelajaran bahasa Jepang di kelas. Saya mengatasi tantangan tersebut dengan menyajikan pembelajaran menggunakan metode rubah dan merak, refleksi dan umpan balik sehat melalui presentasi bergerak dalam membentuk karakter dan meningkatkan rasa percaya diri siswa dalam berbicara bahasa Jepang. Merefleksi di setiap kegiatan serta memberikan umpan balik sehat terhadap setiap kegiatan yang telah dilalui dalam proses pembelajaran. Materi pelajaran yang akan dibahas kali ini adalah Sundeimasu, tempat tinggalku. Peserta didik dirancang duduk secara berkelompok, membuka pelajaran melalui kegiatan brainstorming dengan memberikan beberapa pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Dilanjutkan dengan mengenal kosakata, nama daerah, dan letak daerah tersebut. Silakan Agni. Chubu Jawa desu. Chubu Jawa desu. Apa yang dapat kalian simpulkan? Belajar agama kali seci. Selanjutnya, peserta didik berlatih menyebutkan kearifan lokal, objek wisata, dan makanan khas di daerah Bali dengan bahasa Jepang. Kuta Kaigan. Untuk mengetahui pemahaman dasar peserta didik dilakukan dengan refleksi kecil antar kelompok bercerita pengalaman belajar yang telah mereka dapatkan. Perasaan saya saat ini belajar bahasa Jepang adalah seru dan menyenangkan karena kita langsung belajar sesuai dengan tempat tinggal kita, dan itu lebih memudahkan saya untuk belajar bahasa Jepang. Sebagai persiapan awal kegiatan unjuk kerja, peserta didik berlatih cara memperkenalkan satu daerah di Bali dengan objek wisata dan makanan khasnya dengan menggunakan media gambar dan tulisan. Kegiatan ini diakhiri dengan latihan di masing-masing kelompok dan refleksi. Setelah kalian diskusi di dalam kelompok, apa pembelajaran yang dapat kalian ambil dalam diskusi kelompok tadi? Silakan Monika. Pada kegiatan tadi, kami belajar mempresentasikan perkembangan daerah dengan objek wisata dan makanan khas yang ada. Mengetahui pemahaman siswa secara menyeluruh, unjuk kerja yang dilakukan peserta didik adalah berdiskusi di dalam kelompok untuk menyepakati satu daerah wisata yang akan diperkenalkan dengan memodifikasi dan mengembangkan contoh yang telah mereka dapatkan saat berlatih di kegiatan sebelumnya. Selama proses kegiatan, saya memantau, mengobservasi, serta menilai keaktifan dan kolaborasi setiap anggota kelompok. Hasil karyanya mereka tuangkan dalam media poster konvensional atau digital, video, PPT yang mereka pilih salah satu sesuai dengan kesepakatan kelompok dan dipresentasikan dengan metode presentasi bergerak, yaitu presentasi yang dilakukan secara berkelompok dalam beberapa sesi dan waktu yang bersamaan. 2 orang di setiap kelompoknya secara bergilir bertugas mempresentasikan hasil karya kelompok mereka. Watashi tachi no machi no shokashimasu. Watashi tachi Bali ni sundaimasu. Bangli wa Bali ni arimasu. Tunyan muraga yume desu. Batur yumato batur mizumi ga kire desu. Bekiren chicken wa oishi desu. Bagaimana dengan anggota kelompok yang tidak presentasi? Mereka bertugas mengunjungi presentasi kelompok lain dan berpindah ke kelompok lainnya lagi di setiap sesi sampai mereka kembali lagi pada kelompok asal mereka. Selama proses presentasi, saya berkeliling menilai kemampuan peserta didik berbicara dalam bahasa Jepang. Apakah kegiatan presentasi bergerak ini hanya cukup untuk didengarkan saja? Tentu tidak.
2 menit sebelum sesi berakhir di setiap presentasinya, anggota kelompok pengunjung memberikan pertanyaan dan umpan balik sehat pada kelompok yang sedang presentasi dan dituliskan pada kertas sticky note. Umpan balik sehat tersebut mengandung unsur apresiasi, empati, evaluasi, konfirmasi tanpa adanya unsur kritik, kritisisme, dan komplain. Umpan balik yang diberikan dikumpulkan oleh kelompok yang sedang presentasi dan direfleksikan setelah kegiatan presentasi berakhir secara keseluruhan. Setiap kelompok diberikan kesempatan kurang lebih 2 menit untuk membacakan hasil umpan balik yang mereka terima sebagai bahan refleksi. Baik, setelah kita melakukan presentasi tadi, ada umpan balik yang kelompok kami terima. Yang pertama itu ada posternya menarik dan gambar-gambarnya juga unik. Pelafalan kata-kata sudah cukup baik namun sedikit kurang keras. Kemudian posternya juga sudah lengkap dan pelafalannya bagus. Posternya menarik dan penyajiannya menarik. Di penghujung pembelajaran, peserta didik melakukan refleksi global, yaitu merefleksikan pengalaman belajarnya dari awal hingga akhir, dengan tujuan mengenali potensi diri sehingga mereka mampu bergerak secara kreatif dan mendedikasikan waktunya untuk terus belajar serta konsisten menjalaninya sehingga dapat mengukur kemajuan yang telah dicapai. Jadi pada materi ini kami belajar bagaimana cara memperkenalkan suatu daerah secara kelompok. Kegiatan pada hari ini tuh sangat menarik karena kita dapat belajar tentang kosakata dan juga pola kalimat. Jadi kita lebih gampang untuk belajar bahasa Jepangnya, jadi gampang untuk mempresentasikannya. Dan juga belajar pada hari ini tuh sangat seru karena tidak membosankan dan tidak membuat kita tegang. Jadi kita gampang untuk memahami materi pada hari ini. Berdasarkan hasil belajar yang diperoleh, kemampuan berbicara bahasa Jepang peserta didik meningkat. Hal ini nampak pada hasil karya serta rasa percaya diri yang tinggi saat presentasi. Melalui kegiatan umpan balik, mereka mampu menumbuhkan rasa saling menghargai serta memunculkan empati antar siswa. Hal ini sejalan dengan pernyataan Dewi 1933 bahwa kita tidak belajar dari pengalaman, tetapi kita belajar dari merefleksikan pengalaman. Sejatinya, setiap pengalaman yang telah kita lewati apabila kita refleksikan akan mampu menarik pembelajaran dan memunculkan ide serta tindakan baru dalam upaya penyempurnaan. Apabila hal ini dapat dilakukan secara konsisten, tujuan pembelajaran akan tercapai dengan hebat. 11B1 Nihongo Ganbaro. Bapak dan Ibu guru hebat, demikianlah video praktik baik dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Melalui kegiatan presentasi yaitu refleksi dan juga umpan balik pada kali ini, tujuan pembelajaran bahasa Jepang pun dapat tercapai dengan maksimal. Saya yang awalnya tidak terlalu percaya diri dalam berbicara bahasa Jepang, kini sudah mulai meningkat. Nah, kegiatan ini juga mampu mengalahkan rasa takut saya yang awalnya saya rasakan, namun kini sudah tidak saya rasakan lagi. Dan sekarang saya sudah mampu berbicara dan juga menyampaikan informasi dalam bahasa Jepang walaupun itu dalam kalimat yang sederhana. Nihongo ganbarimasu. Pada awal belajar bahasa Jepang, saya merasa takut dan khawatir tidak bisa memahami dan juga mengerti materi yang diberikan dan juga berbicara dengan menggunakan bahasa Jepang. Namun dengan adanya kegiatan rubah dan merah ini membuat saya merasakan belajar bahasa Jepang tidak sesulit yang saya pikir di awal. Dan juga dengan adanya refleksi dan umpan balik sehat melalui presentasi bergerak mampu memberikan dampak yang positif bagi saya, yaitu saya dapat menghargai apa yang orang lain punya, saya dapat menyampaikan pendapat dengan baik dan yang lain-lainnya juga.